Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami di dalam jalan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan hari ini adalah selaras. Mari kita sama-sama membuka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kata selaras di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuai atau sepadan. Dalam ayat yang ke-17 ini, kalau saya membaca, judul perikopnya adalah manusia baru. Dan di dalam ayat 17 ini merupakan rangkuman tentang bagaimana kehidupan manusia baru. Ada manusia baru, tentu ada manusia lama. Manusia lama ini kalau kita lihat di dalam ayat 5 sampai ke-7, di dalam Kolose yang ketiga, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi manusia lama itu adalah manusia orang-orang yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu, keduniawian. Kalau kita bandingkan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ke 18, di situ kalau saya simpulkan adalah manusia lama itu adalah hidup di dalam kegelapan dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya, walaupun mengenal Allah, tetapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Lalu, yang dikatakan sebagai manusia baru, kalau kita melihat di sini di dalam Efesus 4, ayat yang ke-21 sampai ke-24, di situ dikatakan adalah manusia baru adalah manusia yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita kembali di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, manusia baru itu adalah terus diperbaharui dalam pengenalan yang benar kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 17, sebagai manusia baru, yaitu kita umat tebusan Allah yang sudah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan segala keduniawian kita. Orientasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-17 kita dituntut untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 17 ini kalau kita pelajari, mengajarkan kita sebagai umat tebusan Allah untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Di dalam 3 hal berikut, yaitu yang pertama di dalam perkataan kita. Kalau kita maju 1 ayat sebelumnya dalam Kolose 3 ayat 16 di situ katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perkataan kita sebagai manusia baru, kita perlu hikmat sebelum kita berkata-kata. Tuhan adalah sumber hikmat kita. Yesus adalah sumber hikmat kita. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh
Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menjadi batu sandungan. Walaupun kita bermaksud untuk mengingatkan, walaupun kita bermaksud untuk menasehati, hati-hati dengan perkataan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca mengajarkan bahwa kita memerlukan hikmat sebelum kita berkata-kata, supaya perkataan yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang menjadi lawan bicara kita. Dan kita mengatakan itu pada waktu yang tepat. Yesaya 50 ayat 4 bagian A-nya saja mengajar, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Selain untuk berkata-kata dengan orang lain, firman Tuhan juga ajarkan kita untuk berkata, menggunakan perkataan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-17 kita baca bersama bahwa dalam hal perbuatan, ya, di dalam Kolose 3 ayat 14, sebagai manusia baru, perbuatan kita, kalau kita baca bersama-sama, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya di dalam segala sesuatu yang kita perbuat, semua orientasinya adalah kasih kepada Tuhan yang kita wujudkan lewat kasih kepada sesama. Kasih menjadi dasar dalam hubungan kita dengan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah mungkin bagi kita. Itulah sebabnya kita memerlukan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita walaupun dalam keadaan yang mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal itu. Tetapi Roh Kudus memampukan kita, memimpin kita untuk dapat menjadi berkat lewat kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Itulah kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan ajarkan dalam ayat pokok kita, lakukan semua sambil mengucap syukur kepada Allah. Ucapan syukur adalah sesuatu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, jadi biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, memimpin kita dalam segala perbuatan kita, perkataan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Supaya dengan Roh Kudus membimbing kita hidup dalam jalan kebenaran, hidup selaras dengan firman Tuhan, dan kita melakukan itu semua secara konsisten. Sesuai dengan tema mingguan kita dalam minggu ini adalah konsistensi. Konsisten terus berusaha melakukan hidup seturut dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup mengubah kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, hikmat dalam segala tingkah laku perkataan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.